setiap kita. Selamat datang di Hope Church. Kita mempunyai slogan datang saja apa adanya, karena di sini bukan tempat orang yang sempurna, tetapi disempurnakan melalui kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Kita akan masuk dalam perenungan minggu ke-25. Saya akan membacakan pertanyaan. Nanti kita akan membaca bersama ayat kebenaran firman Tuhannya. Pertanyaannya, dipakai Tuhan atau memakai Tuhan? Kita baca ayat kebenaran firman Tuhannya di dalam Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Puji Tuhan. Ada pertanyaan, rajin berdoa enggak? Kita rajin baca Alkitab enggak? Rajin puasa enggak? Kita aktif pelayanan enggak? Atau kita taat firman Tuhan enggak? Kalau iya, itu bagus ya. Kira-kira kita lakukan semua itu karena kita melayani Tuhan atau karena kita cari sesuatu dari Tuhan? Kita lagi cari Tuhan atau kita cari berkatnya Tuhan? Jangan-jangan ketika kita taat, itu semua supaya hidup kita lancar. Kita berdoa supaya kita dapat jawaban. Kita melayani supaya Tuhan ingat jasa kita. Ingat, itu bukan relasi, tetapi itu investasi. Sebenarnya kita tidak benar-benar melayani Tuhan. Kita yang memakai Tuhan untuk melayani kita. Yang kita bangun bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan diri sendiri. Dan kitalah rajanya. Kitalah Tuhannya. Kita nggak pakai diri kita untuk Tuhan, tapi kita pakai Tuhan untuk diri kita. Kita pikir kita melayani, tapi ketika kita tidak diberkati, ketika kita tidak mengalami mujizat, ketika kita tidak mendapatkan pujian, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak diakui, ketika kita dikritik, kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai ngambek, bahkan kita mulai mundur dari pelayanan. Tapi ingat, Tuhan tidak bisa dimanipulasi, Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa disuap oleh ketaatan, oleh kesetiaan, oleh kekudusan kita. Tuhan gak wajib berkati kita, apalagi balas jasa kita. Bahkan Tuhan gak wajib jawab doa kita hanya karena kita puasa 3 hari, 10 hari atau 40 hari. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di kayu salib, Yesus rela jadi hina. Yesus rela ditolak. Yesus rela dihukum. Yesus bahkan rela mati. Supaya apa? Supaya kita yang selalu haus diakui, haus akan pujian, haus akan harga diri, haus akan dicintai, gak perlu lagi pakai pelayanan untuk dapatkan itu semua. Karena hanya Yesus yang bisa penuhi dan puaskan itu semua. Hari ini kita yang mungkin selalu memakai Tuhan, ya, bukan kita yang dipakai Tuhan, kita nggak butuh motivasi baru, tapi kita butuh hati yang baru. Kita butuh pertobatan, kita butuh dihancurkan, bahkan kita butuh Injil, supaya kita bisa kembali melayani Tuhan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi setiap kita. Tuhan gak cari pelayan yang sempurna, yang performanya hebat, tapi Tuhan cari hati yang hancur,
yang sadar kalau dia bukan siapa-siapa, yang sadar kalau dia itu lemah, yang sadar kalau dirinya itu terbatas. Tuhan cari yang apa adanya. Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya untuk memampukan kita melayani dan memuliakan Dia. Kiranya dalam perenungan ini kita diundang untuk mengkalibrasi setiap hati kita. Karena dalam Kristus kita sudah diterima, kita sudah diakui, kita sudah dicintai, bahkan kita sudah diberkati oleh Allah. Bukan karena kita layak, tapi karena Kristus sudah mati gantikan kita, dan itu cukup. Puji Tuhan.